Jadi saya setelah ketemu beliau, saya begitu merasakan bagaimana dengan pembinaan yang memang membuat saya juga betul-betul sadar dan menjalani kehidupan sesuai yang betul-betul terjadi untuk yang lebih lurus begitu, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya merasakan keajaiban kasih Tuhan di lapas Karanganyar, di lapas pengasingan itu, betul-betul merasakan keajaiban kasih Tuhan kita untuk kita membuat kita itu bertobat. Jadi masuk Nusa Kambangan itu bukan kita main-main masuk Nusa Kambangan, mungkin di salah satunya untuk itu rencana Tuhan sudah untuk kita bisa merasakan bagaimana hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan itu, melanggar aturan hukum, membuat kesalahan pelanggaran yang memang tidak benar. Tapi ketika kita di dalam penjara, bahwa itu ada hikmahnya gitu. Karena pemerintah ini memang juga hamba Tuhan gitu. Ya tidak sembarang juga kalau macam pemerintah dari tingkat RT sampai polisi, brimob, tentara, bahkan tingkat pemerintah pusat untuk kita diekspos ke Nusa Kambangan karena memang itu hal yang benar. Ya, ketika kita di sana supaya kita bisa sadar supaya kembali menjadi lebih untuk kita menjalani kehidupan yang benar gitu. Nah, sehingga juga menjadi ketika saya kembali menjadi penuntun juga bagi teman-teman yang masih keliaran, pencuri, perampok, supaya mereka itu bisa bertobat gitu. Nah, kalau memang mereka tidak bertobat nanti kan pasti juga diekspos ke Nusa Kambangan biar mereka bertobat gitu, supaya rasakan Nusa Kambangan, supaya mereka tahu bagaimana penjara Nusa Kambangan begitu. Karena penjara Nusa Kambangan itu bukan penjara sama darat. Di sana mati hidup memang yang ada. Begitu. Ya, siapa yang hidup ya hidup, yang mati sudah, kalau yang tidak bertobat karena yang tidak bawa dia punya pertobatan gitu. Tapi kalau dia minta pengampunan sama Tuhan, betul-betul dia mengatakan bertobat, berjanji di hadapan Tuhan, membuat satu janji, satu pernyataan, itu kan maksudnya satu pernyataan itu bahwa kita memohon kepada Tuhan bahwa betul-betul saya sadar tidak berbuat lagi, atau tidak mencuri lagi, tidak merampok lagi, atau tidak berbuat hal-hal berbohong apa segala macam. Itu kan salah satu tantangan gitu. Dan memang semuanya itu kan Tuhan tidak mau. Dan semuanya ini rencana Tuhan yang terindah sehingga kita berada di Nusa Kambangan, baik pergi, bahkan ada di Nusa Kambangan, bahkan ada di lapas pengasingan itu, lapas Karanganyar. Disitulah kita rasakan betul seolah macam kita ketemu dengan Tuhan di dalam. Karena lapas Karanganyar di pengasingan ini kan tertutup mati di dalam. Kita tidak kena angin, tidak kena matahari di dalam. Ya paling video call juga sebulan sekali. Ya orang sudah bisa mati di dalam. Yang bawa dia punya sakit hati, pikiran ya pasti mati. Karena dia tidak ada penyadaran diri begitu, tidak kuat gitu kan. Karena dia sudah pikiran, sakit hati, pikir keluarga atau bagaimana, dia tidak pikir lagi dia bersalah, bagaimana supaya Tuhan dapat mengampuni dia, mengaku gitu. Dia mengaku dengan kesalahan, pelanggaran, atau tidak ada berdoa begitu, tidak berdoa gitu kan. Ya coba kalau dia mengaku kesalahannya dia, pelanggarannya, supaya oh Tuhan tolong saya Tuhan gitu, saya betul-betul bersalah. Tapi kalau dia bilang nanti kalau saya pulang dari Nusa Kambangan saya harus berbuat lagi, kalau begitu berarti mungkin dia bisa mati di dalam penjara itu, di pengasingan. Sebelumnya Om Bu sudah pernah ditahan atau belum? Belum, baru pertama itu baru saya masuk penjara. Begitu dari yang memang ya jujur aja saya dari berbuat salah pernah ditangkap, tapi ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan pulang gitu. Ya, mungkin saya itu barangkali. Jadi satu kali kemarin ditangkap dari Polda barangkali, sehingga mungkin ya itulah. Begitu ditangkap langsung ekspos ke Nusa Kambangan. Dan itu memang saya tidak mensalahkan pemerintah, karena memang itulah tugasnya. Untuk kita betul sadar karena memang kita bersalah melanggar aturan hukum gitu. Nah ketika saya ada di Nusa Kambangan, ya adapun saya waktu itu ya lumpuh lah gitu. Tapi karena ini dia tadi kita sadar, kita mengaku di hadapan Tuhan kesalahan dan pelanggaran itu, baik yang kecil sampai yang besar juga, apapun juga kita buat, kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni gitu. Bahwa ini orang betul-betul dia sadar. Jadi saya pikir memang masih banyak di luar sana yang beribu, masih ratus atau masih ribu yang berbuat salah. Tapi coba kalau dia masuk Nusa Kambangan, ya itu baru betul dia tahu penjara Nusa Kambangan. Jadi kalau menurut
saya pribadi bahwa betul-betul itu penjara Nusa Kambangan baik di Pengasingan Karanganyar selama 8 bulan itu betul ya, karena bukan kasih keajaiban Tuhan saya bisa mati dalam, jujur aja nih. Tapi karena betul saya mengaku kesalahan pelanggaran itu semuanya minta sama Tuhan dengan tekuk lutut, dengan hati yang tulus ikhlas, Tuhan betul mengampuni dan dia bangkitkan kembali. Karena dalam kamar itu sama dengan kita dikubur hidup-hidup, karena kamar tertutup, pintunya tutup, angin tidak bisa masuk, matahari tidak bisa masuk. Jadi ini juga tobatnya itu, ya, ini ya memang intinya semua ini hikmahnya bahwa saya bertobat, dan juga untuk menjadi panutan buat teman-teman yang masih penjahat-penjahat khususnya di Sumba atau juga di mana di Kupang atau di Flores di mana, supaya mereka itu bisa tahu gitu, supaya penjara Nusa Kambangan benar penjara Nusa Kambangan ini ada hikmahnya. Ya kan pun hanya pergi penjara Nusa Kambangan itu baik kalau dia pergi bisa sampai dia selamat kuat Nusa Kambangan. Tapi kalau dia tidak sampai, batas saja di Cilacap, gara-gara dipukul, disiksa, mati di Cilacap. Ya kan perbatasan Cilacap sama Nusa Kambangan gitu. Itu baik kalau sampai Cilacap masih hidup, tapi masuk Nusa Kambangan kalau masuk di Pengasingan, ya langsung mati. Ya, terus tadi yang gubernur tadi janjikan untuk bertemu ini, kira-kira gubernur pesannya apa sih? Ya ketika beliau gubernur mau ketemu, artinya sebagai panutan teman-teman untuk bertobat, ya mungkin juga ada inspirasi untuk bantuan-bantuan bagi kami. Itu mungkin satu hal barangkali yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, supaya teman-teman yang masih ada yang masih mencuri, yang masih perampok, supaya mereka itu bisa bertobat sebagai panutan. Jika nanti kalau Bu bisa dibantu alat-alat, dibantu untuk pertanian ternak gitu, dari Bapak Gubernur. Dan ini memang satu hal juga buat kami untuk sebenarnya kalau kita lihat juga dari pribadi kami juga ya, betul kalau kita sadar kita jalani proses pertanian peternakan ini memang betul yang Bapak Gubernur bilang benar sekali. Nah, ketika Bapak Gubernur bilang untuk kami dibantu, ya kami juga sangat berterima kasih supaya kami merubah pola hidup juga yang baru, ketika kerja sawah, kerja kebun, beternak. Itulah juga salah satu panutan buat kami juga, supaya dari pertobatannya kami sebagai di luar sana yang betul-betul yang bersalah pada hal yang lalu. Umur berapa tahun ditahan? Saya 3 tahun 8 bulan. 3 bulan. Anak berapa orang? Anak saya 5 orang. 5 orang. Yang pertama sudah kuliah tahun depan sudah selesai sekolah pendeta. Ketika saya juga waktu sekolah pendeta, saya sudah 2 tahun di Nusa Kambangan. Waktu di call Bapak saya ada sekolah pendeta. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Sudah memberikan Saya kesaksian pikirnya di gereja. anak saya waktu itu mungkin karena saya tidak ada, mungkin mereka jadi apa saya bilang. Waktu mereka bisa pintar sekolah, tapi siapa yang biaya? Ternyata juga masih ada ibunya, mereka masih bisa biaya untuk hidup mereka, bisa membangun, ada pembantuan dari desa juga, bisa dilanjutkan sendiri rumah, bisa bangun rumah, sampai sekolah anak-anaknya. Nah, ketika saat itu anak saya bilang saya harus sekolah pendeta Bapak. Oh, puji Tuhan. Tadi juga masih telepon juga Bapak, betul bilang ada di Kupang mau ketemu Bapak. Iya, tuh kemarin saya sampai mau ketemu Bapak. Gitu. Ya, bebas kapan Bebas Agustus, bulan Agustus tanggal 29. Sekarang aktivitas apa di Sumba? Aktivitas saya di Sumba ada sementara kerja sawah. Kemarin baru sebar bibit, ada 2 karung bibit untuk 1 hektar punya. Kebetulan juga dari dinas pertanian kemarin mungkin ada Bapak Gubernur juga yang kami sangat berterima kasih. Sebenarnya kalau andekan saya bayar traktornya sudah berapa ratus, berapa juta saya bilang. Tapi saya puji Tuhan, saya bilang bahwa saya dikasih bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dibantu saya untuk dikasih dia. Puji Tuhan. Kan inilah salah satu motivasi bagi kami
kami yang supaya bisa juga betul punya kesadaran. Dari situlah saya mengambil hikmahnya bahwa betul ini penjara Nusa Kambangan betul membuat kami untuk bertobat. Kalau bukan penjara Nusa Kambangan, tidak tahu lagi saya bertobat atau tidak kalau penjara darat. Malah kalau yang seperti itu kemarin ya pulang saya bilang paling ya sebalas dendam gitu. Tapi kan memang penjara Nusa Kambangan ini benar-benar menyadarkan kita seolah-olah menjadi manusia yang baru. Berapa orang yang di sana? 3 orang. 3 orang. Ya, saya Bora Billy Indi Soki. Yang duanya belum. Yang duanya sudah pulang. Yang satu sudah pulang. Anak Mboro Indi Soki. Tapi pulang dalam keadaan lumpuh. Bora Billy yang saya kurang tahu apakah dia sudah pulang atau masih. Saya rasa dia masih tinggal di sana, masih tinggal di Nusa Kambangan. Apa dia masih hidup atau sudah mati, itu juga yang saya kurang tahu. Ada satu blok. Tidak, beda-beda lapas. Beda lapas. Kalau saya dengan Indi Soki yang satu lapas, satu blok. Ketika waktu dia pulang, dia dalam keadaan tidak sehat, lumpuh. Jadi saya kemarin puji Tuhan juga saya pulang, saya rasakan tidak ada hal yang puji juga normal. Saya bisa dijemput di Jakarta Umur aja. Di Kupang, jemput di Jakarta juga masih 1 minggu lebih di sana, jadi di Denpasar juga 1 minggu. Setelah dari sana sebenarnya juga masih singgah langsung di Kupang, mau singgah ketemu Bapak Gubernur sama Bapak Wakil. Karena saking saya tidak tahan sepunya hati juga mau ketemu anak istri keluarga, ya nanti mungkin ya kalau kapan-kapan Bapak Gubernur turun, kita mungkin bisa ketemu. Ternyata kemarin pas Bapak Gubernur turun ke Sumba, pas ada meninggal di Gong di sana, saya tidak sempat ketemu juga. Pas beliau ada di Sumba Tengah, jadi datanglah Pak Ketua DPR ini bilang ya, Ibu ada di mana? Bapak Putra, saya ada di Wengapu, masih dari Gong ini. Pokoknya Bapak Gubernur mau ketemu sama Bapak Putra, makanya kita mau jemput. Aku minta maaf Om, saya masih dalam perjalanan, makanya tidak sempat ketemu. Sehingga itu Bapak Gubernur minta untuk ketemu, jadi saya juga sangat berterima kasih sampai saat ini hari ini saya ketemu dengan Bapak Gubernur. Saya sangat senang, bangga, bahkan masuk daerah masuk, Bapak bilang langsung makan. Bapak baik sekali itu. Memang ya itulah ya, memang saya sampai dengan saat ini mungkin dari sekarang sampai ini saya tidak akan lupakan Bapak Gubernur ini. Saudara-saudara orang yang ada di sini yang kerja, yang saya tidak akan lupakan. Ya sebenarnya kalau kita lihat kantor gubernur ini tidak mudah-mudah juga kita masuk, ya segala proses kita harus masuk. Ya, karena puji Tuhan saya bisa bertemu dengan saudara, bahkan terutama dengan Bapak Gubernur. Itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penerimaan pada saya datang bertemu dengan saudara. Terlebih kepada Bapak Gubernur, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya puji Tuhan nanti kita akan bertemu lagi kapan hari ya. Mungkin juga ada penting-penting nanti juga kali ada saudara saya, anak-anak saya juga nanti mengkali kalau pas mereka juga ada sekolah atau bagaimana. Tolong dulu Pak, tolong dulu saudara, anak-anak saya di sana bisa juga sampai. Kalau Tuhan berkenan. Gitu. Itu yang memang sangat penting bagi pribadi saya. Ketika saya pulang di Sumba, apa yang Bapak Gubernur pesan tadi, saya mesti motivasikan teman-teman supaya jangan lagi ada hal-hal yang membuat supaya Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, kita betul bersatu kembali pada hal yang benar. Jangan lagi berbuat hal-hal yang tidak benar, betul dan terbuat.